menolaknya entah menolak memang karena nggak ingin mendukung Prabowo Subianto atau menolaknya karena memang belum waktunya. Ini masih ambigu. Tapi yang jelas sejauh ini saya merasa lega karena sebagai pendukung Presiden Jokowi sebetulnya sangat tidak berharap Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Tapi misalkan pun ini nanti terjadi, ya nggak masalah sebetulnya. Tapi sejauh ini saya merasa lega, apalagi melihat Projo di prank dan Prabowo cemberut. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Projo yang ternyata kena prank dan membuat Prabowo beserta seluruh ketua parpol koalisi cemberut. Makanya Presiden Jokowi kan sudah bilang, ojo ke susu, ngotot sih. Makanya kena prank kan. Tapi sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Jadi masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu enggak? Ya, sabar. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Pernyataan Presiden Jokowi barusan, ini sudah jelas. Ini kan di Rakernas Projo yang ke-6 kemarin, di Senayan, di Jakarta. Kemudian Presiden Jokowi ini kan memang sepertinya, seolah-olah ini diharapkan akan memberikan dukungan kepada Projo untuk mendukung Prabowo Subianto. Tapi ternyata dalam pidatonya Presiden Jokowi ini tetap mengatakan bahwa ojo ke susu, jangan gerusa-gerusu, meskipun orangnya nggak ada di sini, karena orang yang didukung tidak ada di sini. Lalu ini membuat interpretasi, banyak sekali pernyataan-pernyataan, kemudian spekulasi yang membuat mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini mendukung Prabowo Subianto. Apalagi ketika Presiden Jokowi memukul gong ini sebanyak 8 kali. Ini simbol katanya. Pertanda bahwa Presiden Jokowi mendukung 08 dan Prabowo Subianto adalah Presiden RI ke-8. Jadi mereka tetap aja halunya tetap. Nah, jadi sejauh ini, setelah saya melihat kemarin, saya agak sedikit lega sejauh kemarin. Karena apa? Karena Presiden Jokowi masih tetap ternyata belum berubah. Presiden Jokowi ini adalah punya power of ambiguitas yang dia selalu menyampaikan bahwa tidak pernah secara frontal. Apa yang disampaikan ini tidak pernah secara frontal. Jadi semuanya ini serba ambigu, lalu kemudian membiarkan kita semua bermain-main dengan pikiran kita, bermain-main dengan otak kita supaya menebak sendiri. Karena apa? Kalau kita berkaca kepada tahun lalu, di Rakernas Projo yang ke-5 di Magelang beberapa waktu yang lalu, saat itu Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah ikut hadir di sana sebagai tuan rumah, kepala daerah yang ada di sana, di Magelang. Datang ke sana, lalu kemudian Presiden Jokowi pernah juga mengatakan, ojo ke susu. Kita dukung siapa, jangan gerusa-gerusu. Meskipun orang yang kita dukung ada di sini. Kan seperti itu pada waktu itu. Nah, sekarang di Rakernas Projo yang ke-6, Presiden Jokowi mengatakan ojo ke susu tetap. Dan mengatakan bahwa orang yang kita dukung tidak ada di sini. Nah, kemarin kan memang Prabowo Subianto nggak datang, nggak ada di sana. Apalagi Pak Ganjar Pranowo, karena memang sudah tidak punya kapasitas apa-apa, nggak punya jabatan. Masih orang bebas lah sekarang sebagai rakyat biasa. Nah, ini kan juga membuat ambigu. Tapi bagi Projo, kemudian mereka menginterpretasikan ini bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Makanya acara belum selesai, kemudian mereka menutup acara itu buru-buru datang ke Kertanegara deklarasi ke Prabowo Subianto. Padahal Presiden Jokowi nggak pernah menyebutkan nama. Nah, sekarang kalau kita melihat kejadian kemarin, sebetulnya apa yang bisa kita petik? Kalau bagi saya, yang pertama, Projo ini sama sekali nggak tegak lurus apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi mengatakan bahwa jangan ke susu. Tapi mereka kenyataannya ke susu. Mereka buru-buru datang ke
kediaman Prabowo Subianto kemudian mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto. Karena apa? Entah, tapi kalau bagi saya, menurut pandangan saya, menurut pikiran saya, ini mungkin semuanya nggak lepas dari logistik. Kalau bagi saya, entah ini benar atau salah, tapi kalau bagi saya, ini pasti nggak lepas dari urusan logistik. Karena kalau kita melihat memang Prabowo Subianto sekarang sibuk, sangat sibuk untuk menggalang dukungan dari partai koalisi, kemudian dari beberapa parpol yang mungkin juga bukan dari parpol yang ada di parlemen, lalu kemudian dari beberapa organ relawan lagi sibuk mengumpulkan dukungan. Nah, yang terakhir, ini sepertinya ada upaya, seperti yang saya bilang di beberapa video sebelumnya, ada upaya untuk melegalkan atau melenggangkan Gibran sebagai cawapresnya dengan mengutak-atik hukum yang ada di MK, Undang-Undang Pemilu. Sepertinya ada arah ke sana. Nah, kan kemarin kabarnya, sebelum ada deklarasi ini, sebelum ada Rakernas ini kan ada kabar pertemuan antara Prabowo Subianto, kemudian Pak Jokowi dengan Gibran. Tapi ini kan kemudian dibantah oleh pihak istana. Nggak ada, pertemuan itu nggak ada. Nah, mungkin di pertemuan itu ada atau tidak ada. Sepertinya Presiden Jokowi ini menolak untuk mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Nah, ini menolaknya entah menolak memang karena nggak ingin mendukung Prabowo Subianto atau menolaknya karena memang belum waktunya. Ini masih ambigu. Tapi yang jelas sejauh ini, saya merasa lega karena sebagai pendukung Presiden Jokowi sebetulnya sangat tidak berharap Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Tapi misalkan pun ini nanti terjadi, ya nggak masalah sebetulnya. Tapi sejauh ini saya merasa lega, apalagi melihat Projo di prank dan Prabowo cemberut. Sedikit lega. Nah, kemudian imbasnya ketika Presiden Jokowi ini menolak untuk memberikan dukungan, imbasnya apa? Prabowo Subianto kemudian tidak hadir di sana, lalu kemudian juga Gibran Rakabuming datang hanya 15 menit, kemudian dia pergi sebelum Presiden Jokowi datang, kemudian Presiden Jokowi datang ke sana, padahal ekspektasi dari Projo ini, dari partai koalisi, mengharapkan Presiden Jokowi di saat itu mengumumkan dukungan kepada Prabowo Subianto, tapi tidak sesuai ekspektasi. Makanya kemudian acara buru-buru dibubarkan, diselesaikan hari itu juga, mereka kemudian berbondong-bondong menuju ke Kertanegara untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan mendeklarasikannya di sana. Tapi ketika di Kertanegara, ketika Projo kemudian memberikan dukungan, deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto, coba kalau kita melihat ekspresi wajah dari Prabowo Subianto. Tidak happy, tidak seperti biasanya. Kalau bagi saya, kenapa ini terjadi? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena memang tidak sesuai ekspektasi. Berharap Presiden Jokowi mendukung nama Prabowo Subianto, menyebutkan nama Prabowo Subianto. Ternyata enggak, masih sabar menunggu. Lalu yang kedua, sebetulnya Projo ini nggak diharapkan memang. Karena apa ya? Karena Projo ini, meskipun namanya besar, Projo, tapi yang mendukung Prabowo Subianto ini hanya gerbong kosong kalau bagi saya. Karena hanya elit-elitnya saja. Sementara yang di grassroots, di akar rumput, kebanyakan dari mereka ini justru malah mendukung Ganjar Pranowo. Tapi oleh pendukung Prabowo Subianto, Projo yang mendukung Ganjar ini dibilang Projo palsu atau Projo KW. Padahal suara di grassroots, suara di akar rumput ini sebetulnya adalah mewakili suara dari Projo yang sebenarnya. Yang mendukung Prabowo Subianto, kalau bagi saya ini hanya elit-elitnya saja, segelintir orang. Mungkin ya mereka karena tergiur dari logistik tadi. Itu bisa jadi. Nah, inilah yang kemudian membuat saya akhirnya bisa sedikit tersenyum lega, kemudian juga merasa agak plong sedikit, meskipun belum 100%. Kita tunggu saja. Hari ini kabarnya masih ada deklarasi lagi dukungan dari PSI. Katanya seperti itu. Tapi kita masih belum tahu. Sejauh sampai video ini saya buat, saya belum mendengar kabar akan adanya deklarasi dari PSI. Tapi kabarnya seperti itu. Nah, kemudian besok, juga tanggal 16, hari Senin, kabarnya ada putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang gugatan dari beberapa orang yang ingin mengubah konstitusi bahwa
batas minimum usia capres-cawapres menjadi 35 tahun atau tetap 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Kita tunggu saja, karena Presiden Jokowi kan kemarin juga mengatakan ketika PSI waktu itu Kaisang belum menjadi ketua, Grace Natali dan Giring kemudian ketemu dengan Presiden Jokowi, mengatakan jangan kesusu, jangan buru-buru. Karena setelah ini masih banyak sekali kejutan-kejutan dan banyak sekali dinamika politik yang akan membuat kita semuanya ternganga. Nah, mungkin kemarin salah satunya. Nah, setelah ini masih banyak lagi. Besok kita lihat di tanggal 16 Oktober. Apakah keputusan MK ini kemudian meloloskan atau tidak? Dan kalau misalkan nanti meloloskan, kemudian Prabowo Subianto menggandeng Gibran, apakah Gibrannya mau atau tidak? Tapi kalau bagi saya sendiri pribadi, saya sudah bisa membaca arahnya kemana. Tapi seperti apa? Nanti, kalau misalkan ini sudah benar-benar terang-benderang, akan saya sampaikan, akan saya bagikan semua kepada pemirsa Sivo TV. Setia untuk menunggu ya. Kalau misalkan setia dan kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin, mari kita minum kopinya sama-sama untuk tidak gerusa-gerusu, untuk tidak kesusu. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.